perkuliahan pada pagi hari ini. Kita melanjutkan perkuliahan kemarin ya. Kemarin kita sudah bahas garis besarnya kromatografi. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu atau kurang lebih ada 5 macam atau 5 jenis kromatografi yang biasa digunakan atau yang seringkali digunakan pada analisis bahan makanan atau analisis pangan. Yang pertama kita akan bahas kromatografi kertas ya. Kemarin masih ingat ya, kromatografi itu ada fase diam, ada fase gerak, lalu kita ngomongin polaritas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita di implementasinya, kita akan bahas per jenisnya. Yang pertama, kromatografi kertas. Oke, nah apa sih kromatografi kertas ini? Jadi kromatografi kertas itu adalah kromatografi yang menggunakan kertas selulosa murni yang mempunyai afinitas besar terhadap air atau pelarut polar lainnya. Jadi tidak melulu pelarutnya itu air, tapi bisa juga menggunakan pelarut yang lain. Nah, kromatografi kertas ini digunakan untuk memisahkan campuran dari substansinya menjadi komponen-komponen gitu ya. Seperti yang kemarin saya kasih contoh, ibaratnya kalau kertas selulosa itu adalah sebuah tisu, lalu sampelnya itu adalah satu titik diberikan. Misalkan kemarin saya kasih contoh tisu yang dikasih titik tinta spidol gitu ya, di mana tisu itu menggambarkan kertas selulosanya, lalu si tinta spidol itu adalah sampel yang mau kita uji. Kemudian tisu atau kertas selulosa ini kita masukkan ke dalam pelarut begitu. Nanti pelarutnya maka kan akan merambat ya melewati kertas selulosa ini, lalu sampelnya nanti akan ikut merambat efek dari pelarut tadi. Nah, contoh gambarnya di sebelah kiri ini. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Nah, dia itu bergerak lambat pada kertas selulosa. Nah, komponen-komponen yang bergerak pada laju yang berbeda dan campuran itu dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Jadi nanti ketika sampel itu ikut bergerak karena adanya pelarut, nah nanti akan terlihat warna yang berbeda-beda. Nah, warna yang berbeda-beda inilah nanti yang akan menjadi kelihatan pemisahnya. Misalnya di sebelah kanan, saya mau menguji vitamin A gitu ya. Nah, nanti akan kelihatan nih setelah dia pakai kromatografi kertas, oh ini karotennya, oh ini ada sanotofilnya, ini A, ini B gitu. Kelihatan bedanya gitu. Walau awalnya mungkin dia hanya setitik di sini. Lalu nanti dia ikut merambat oleh pelarut sehingga bisa kita bedakan bagaimana karoten, mana sanotofil dan lain sebagainya. Nah, ini cara kerjanya versi lebih detailnya begitu. Jadi kertasnya nanti akan digantung lalu dijepitkan begitu. Nah, nanti akan ada pelarut yang merambatkan gitu. Nah, sehingga nanti akan memisahkan warna-warna dari sampel yang mau kita uji. Oke, jadi cara penggunaannya kalau kita bikin step by step gitu ya. Yang pertama, kertas yang digunakan itu adalah kertas Whatman nomor 1. Lalu sampel yang mau kita uji diteteskan pada garis dasar kromatografi kertas. Jadi posisi nanti ketika kita mau menguji sampelnya tidak boleh terlalu di pinggir gitu ya, tapi tidak perlu terlalu ke atas gitu. Ada garis dasarnya. Lalu kertasnya itu kita gantungkan pada wadah yang berisi pelarut dan terjenuhkan oleh uap pelarut. Lalu penjenuhan udara dengan uap menghentikan penguapan pelarut sama halnya dengan pergerakan pelarut kertas. Jadi nanti dia tidak sampai rambatannya tidak sampai habis semua kertasnya basah gitu ya. Jadi nanti ada ujungnya. Oke, nah sekarang kita beralih ke kromatografi kolom. Nah, ini bentuknya agak sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman sudah sempat praktikum kimia dasar kemarin di lab gitu ya, sempat pakai alat yang mirip-mirip ini ya, namanya buret. Kalau masih ingat, nah kromatografi kolom ini alatnya mirip dengan buret, ya, mirip dengan buret. Nah kalau kemarin buret itu kalian pakai titrasi, nah yang kromatografi kolom ini nanti kita akan memasukkan sampelnya dari atas, dan kita bahas. Ya, alatnya, bentuk alatnya saja yang mirip, cuman tidak sama, fungsinya berbeda. Oke. Jadi kromatografi kolom itu adalah kromatografi yang menggunakan kolom sebagai alat untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran gitu ya. Nah,
Kalau kemarin kamu pakai buret itu diisi cairan lalu melakukan filtrasi, nah kok di sini fungsinya si kolom ini adalah nanti untuk memisahkan komponen-komponen sampel yang mau diuji, di mana di dalamnya nanti ada solvennya, lalu ada lapisan pasirnya, dan lain sebagainya. Jadi ada lapisan-lapisan ini nanti yang punya fungsi untuk memisahkan komponen-komponen. Prinsip kerjanya kromatografi kolom itu didasarkan pada absorpsi komponen-komponen campuran dengan afinitas yang berbeda terhadap permukaan fase diam. Lalu absorben itu bertindak sebagai fase diam, ya. Lalu fase geraknya itu adalah cairan yang mengalir yang membawa komponen campuran sepanjang kolom. Nah, sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Oke, nah tadi sudah saya kasih lihat gambar kromatografi kolom ya. Lalu cara penggunaannya bagaimana? Yaitu yang pertama, sampel itu dilarutkan dalam sedikit pelarut, lalu dia dituangkan melalui bagian atas kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam absorben atau bahan penyerapnya. Jadi sudah lihat ya bahwa di kolom itu tidak hanya ada solvent, lalu ada pasir, tadi berlapis-lapis begitu. Nah, sampelnya dimasukkan dari atas. Lalu komponen dalam sampel diabsorpsi dari larutan secara kuantitatif oleh bahan penyerap berupa pita sempit pada permukaan atas kolom. Kemudian dengan penambahan pelarut secara terus-menerus, masing-masing komponen akan bergerak turun melalui kolom dan akan terbentuk pita yang setiap zona berisi satu macam komponen. Ya, seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi semua kromatografi itu fungsinya adalah memisahkan senyawa atau komponen-komponen yang ada dalam suatu sampel. Gitu. Jadi baik kromatografi kertas, kolom, gas, dan lain sebagainya, dia bertujuan nanti untuk memisahkan, entah jadi layer, entah jadi warna yang berbeda, dan lain sebagainya. Nah, setiap zona yang keluar kolom itu dapat ditampung dengan sempurna sebelum zona yang lain keluar. Oke, jadi ini kalau misalkan step by step-nya ya, saya kasih lihat pakai gambar. Jadi pertamanya, sampel itu akan masuk, ini nomor 1, sampelnya akan dimasukkan dari bagian atas, lalu dia akan terdisolve pada fase gerak. Nah, ini ya, terus nanti misalkan, nah, ini ada warna biru, merah, hijau, ini komponennya mulai terpisah gitu ya. Seperti kita tahu nanti di dalam kolom itu sudah ada fase geraknya, lalu tadi ada penyekat-penyekatnya juga gitu. Nanti ketika sampel itu dimasukkan dari atas, maka perlahan tapi pasti dia akan memisahkan diri nih antar komponen begitu. Sampai nanti ada di bagian akhir nih, dia akan keluar. Each component is collected as it reaches to the bottom of the column gitu. Jadi nanti apa dulu nih yang keluar dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita beralih ke kromatografi lapis tipis. Gitu. Mungkin kalau teman-teman lihat sekilas di gambarnya, dia mirip sekali dengan kromatografi kertas gitu. Karena memang cara kerjanya sama persis gitu. Tapi mungkin untuk kromatografi lapis tipis ini dia lebih presisi, lebih detail gitu. Jadi kalau zaman sekarang itu yang sering kali dipakai itu kromatografi lapis tipis gitu. Kalau kromatografi kertas itu sudah zaman dulu, udah jadul gitu. Sekarang dia sering kali digantikan pakai si kromatografi lapis tipis ini atau biasa kita singkat KLT. Nah, KLT ini adalah cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murni dan mengetahui kuantitas yang digunakan. Nah, KLT ini biasa digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik, seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Nah, dia punya kemampuan yang lebih tinggi nih dibandingkan kromatografi kertas, hingga pada masa sekarang ini ketimbang menggunakan kromatografi kertas itu lebih sering dipakainya yang kromatografi lapis tipis. Oke, prinsip kerjanya bagaimana? Jadi KLT ini menggunakan sebuah lapisan tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam, atau mungkin juga bisa pakai plastik yang keras gitu dia sifatnya. Jadi nggak lembek. Nah, lalu gel silika ini itu biasanya dia sebagai fase diamnya. Lalu fase geraknya merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai.
Jadi nanti menyesuaikan nih sampel apa yang mau diuji gitu ya. Nanti akan menentukan pelarut apa yang mau kita gunakan. Nah, pelaksanaan KLP ini biasanya dalam pemisahan warna yang merupakan gabungan dari beberapa zat pewarna. Nah, cara penggunaannya itu hampir sama dengan si kromatografi kertas tadi ya. Hanya saja pada KLP fase diamnya menggunakan plat gelas gitu. Jadi plat gelasnya itu bisa berupa logam, aluminium foil, lalu silika gel, sedangkan pada kromatografi kertas itu dia pakai kertas saring saja gitu. Jadi kalau misalkan bayangannya untuk perbedaannya antara kromatografi kertas dan lapis tipis, kalau kromatografi kertas itu cukup pakai kertas aja, lalu sampelnya dikasih di kertas tersebut, terus nanti dicelupin ke solvent. Sedangkan kalau yang kromatografi lapis tipis, ini dia biasanya butuh penyangga dulu yang sifatnya padat gitu, yang sifatnya keras, entah lempengan logam, entah aluminium foil atau silika gel, terus nanti dia dikasih lapisan begitu, lapisannya bisa gypsum dan lain sebagainya. Baru setelah itu setelah dikasih gypsum baru dikasih sampel gitu. Oke, nah ini bentar fungsinya atau nanti hasil akhirnya sama seperti si kromatografi kertas, dia akan merambatkan sampel gitu. Jadi larutannya nanti akan merambatkan warna-warna sampel, jadi nanti kelihatan senyawa-senyawanya akan terpisah gitu. Nah, pada kromatografi kertas dan lapis tipis ini nanti ada yang namanya faktor retensi. Apa sih faktor retensi itu? Faktor retensi itu adalah perbandingan jarak tempuh zat terhadap jarak tempuh pelarut. Jadi kan ketika nanti si sampel yang sudah ditaruh pada kertas atau pada lempengan itu dimasukkan ke dalam larutan, maka si sampel mulai ikut merambat gitu kan, karena tadi kertas saring atau lempengan itu akan merambatkan solvent yang ada gitu. Lalu sampel itu akan mengikuti rambatan tersebut. Nah, nanti RF ini atau faktor retensi ini akan menghitung perbandingannya, berapa panjang atau jarak tempuh dari zat yang kita uji dan berapa jarak tempuh pelarutnya begitu. Nah, nilai RF ini dinyatakan hingga angkanya 1,0 gitu. Nilai RF itu menunjukkan pemisahan yang cukup baik apabila hasilnya 0,2 sampai 0,8. Jadi dia biasanya hasil dari perhitungan RF ini dia dalam bentuk desimal, begitu ya, dengan jarak yang paling dianggap paling baik itu kalau hasilnya antara 0,2 sampai 0,8. Nah, semisal nih teman-teman nanti disuruh menghitung RF kok hasilnya 0. Artinya apa? Artinya kalau hasilnya 0 itu si larutan itu si sampel itu tetap pada fase diam. Jadi dia tidak ikut merambat, dia tidak bergerak. Ya, ketika dia ketemu sama solvent dia diam saja, itu nanti hasilnya 0. Nah, kalau hasilnya 1, maka artinya sampel itu tidak punya afinitas terhadap fase diam dan bergerak sesuai dengan gerakan pelarut. Jadi dia berjalannya beriringan atau merambatnya beriringan dengan si pelarut yang tadi merambat pada kertas saring atau si lempengan tersebut begitu. Artinya tidak bagus ya kalau hasilnya 0 atau 1. Dianggap bagus kalau hasilnya 0,2 sampai 0,8. Nah, si faktor retensi ini juga bergantung pada suhu dan pelarut yang kita gunakan. Nah, bisa jadi nanti hasilnya 0 atau hasilnya 1 itu mungkin salah menggunakan pelarut begitu. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, pelarut-pelarut yang digunakan itu juga nanti kita perlu tahu bagaimana polaritasnya, bagaimana afinitasnya, dan lain sebagainya. Oke, nah ini gambarannya ya ketika kita pakai KLT. Itu ada rambatannya, di pertamanya ada titik nih, spot ini di gambar nomor 1 yang paling kiri, ada 2 titik gitu ya, dikasih 2 sampel begitu. Lalu nanti si solventnya itu mulai merambat melewati kertas, nah sampai dia nanti akan merambatkan sampel yang mau kita uji. Oke, nah sekarang kita berpindah ke kromatografi gas ya. Ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Oke, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi prinsip pemisahannya adalah adanya partisi.
Di sini pada kromatografi gas ini fase diamnya adalah cairan yang dilapiskan pada zat penyangga padatan. Sedangkan yang menjadi fase geraknya adalah gas seperti helium, hidrogen, nitrogen gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang kita bahas rata-rata pakainya cairan atau padatan. Nah, di sini kita pakainya gas, makanya namanya kromatografi gas gitu. Jadi nanti gasnya ini akan menjadi gas pembawa, biasanya bisa menggunakan helium, hidrogen, nitrogen, argon, dan lain sebagainya ya. Dengan tekanan tertentu akan dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Nah, komponen sampel itu akan terabsorpsi oleh fase diam dengan kecepatan yang berbeda. Oke, nah cara penggunaannya bagaimana? Jadi nanti sampel itu akan diinjeksikan, ada lubang injektornya, dengan suhu yang telah diatur sebelumnya. Gitu. Jadi sampelnya nanti diinjeksi ke dalam sebuah alat gitu lewat si injektor. Lalu setelah sampelnya itu berubah menjadi uap, akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Sehingga komponen akan terabsorpsi oleh fase diam sampai terjadi pemisahan. Nah, komponen yang terpisah menuju detektor itu akan menghasilkan sinyal listrik yang besarnya proporsional. Sinyal listrik tersebut nanti akan diperkuat oleh amplifier, lalu kromatogram akan dicatat oleh recorder. Jadi kromatografi gas ini dia sudah cukup canggih begitu ya. Kalau yang tadi itu kan masih konvensional, masih cenderung mudah gitu ya kita lakukan. Nah, kalau yang ini kita sudah pakai alat. Oke. Mbak Rizka. Oke. Bangun tidur ya Mbak Rizka ya. Oke, nah ini alatnya ya. Ini alatnya, jadi nanti ada injektornya. Nanti sampel itu dimasukkan ke part injektor, nanti akan apa namanya? Ya, suara saya kok balik ya. Yang pakai dua device kah? Oke, sudah ya. Nah, jadi ini bentuk apa namanya sudah dalam bentuk alat ya. Kalau yang tadi itu kalian cukup pakai larutan, lalu pakai apa namanya kertas saring atau lempengan begitu ya. Gitu. Nah, kalau di kromatografi gas ini dia alatnya sudah cukup canggih atau sudah cukup agak complicated begitu. Nah, jadi nanti lihat gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar aslinya, ya gambar sebelah kanan itu adalah cara kerjanya. Gitu. Jadi nanti sampelnya diinjeksi, lalu nanti sampel yang kita injeksi itu nanti akan dibawa oleh gas dan dia akan dirubah. Kan sampel kemarin kan bentuknya masih ekstrak gitu ya. Jadi nanti si sampel setelah diinjeksi itu dia akan dibawa oleh gas dan berubah menjadi gas. Lalu dalam kolom oven itu, nah dia nanti akan diproses demikian rupa sampai nanti keluar ke detektor. Nah, detektor ini nanti yang akan membaca atau menganalisis di dalam sampel tersebut ada senyawa apa saja. Nanti dia yang akan baca. Nah, ini gambaran nya lagi ya. Gitu. Jadi sampel ini akan diinjeksi, masuk dari injektor ini, lalu dia masuk ke dalam kolom, dari kolom ini kotak oven gitu ya. Dari kolom ini nanti akan dibaca oleh si detektor. Nah, detektor akan memberi info ke recordernya. Jadi nanti recordernya itu akan mencatat hasil dari kromatografi gas ini. Oke, nah ini komponennya ada apa aja? Ada tabung gas, ada pengatur aliran, ada oven, ada kolom. Di sini ada dua jenis kolom, yaitu isian atau kolom pipa terbuka dan suhu kolomnya juga sudah diatur. Lalu ada detektor yang fungsinya mendeteksi komponen-komponen yang ada di dalam sampel, lalu digambarkan dalam bentuk kromatogram. Gitu. Lalu akan di-record ya, akan direkam, dicatat gitu. Nah, bentuknya seperti apa kromatogramnya? Nah, seperti ini. Contoh hasil uji kromatografi gas begitu. Jadi nanti ini semua nanti akan ada maknanya. Nah, semakin tinggi itu tandanya dia yang semakin signifikan jumlahnya gitu. Misalkan di sini yang nomor 10 nih yang paling tinggi begitu ya. Gitu. Maka dia tinggi kandungan neofitadinnya. Nah, sekarang kita beralih ke kromatografi cair kinerja tinggi gitu ya. Atau biasa kita singkat KCKT. Nah, jadi
Jadi pada KCKT ini terjadi kromatografi partisi dari cairan-cairan, dan yang menjadi fase diamnya itu adalah cairan yang dilapiskan pada zat padat penyangga. Sedangkan yang menjadi fase geraknya itu juga berupa pelarut atau cairan. Jadi ini cair ketemu cair. Oke, nah cara kerjanya, nah kurang lebih seperti ini. Alatnya ya kurang lebih sama seperti si kromatografi kromatogram yang gas tadi ya. Jadi sama-sama alat-alatnya sudah tidak seperti yang kromatografi kertas atau lapis tipis yang sederhana. Nah ini sudah punya berbagai komponen begitu. Ya, ini susunan alatnya. Jadi nanti, nah cara kerjanya itu kurang lebih sama seperti kromatografi gas, gitu ya. Nah, perbedaannya itu hanya satu, yaitu di fase geraknya. Kalau KCKT itu fase geraknya kita yang cair ya, lalu dia diberi tekanan yang tinggi menggunakan pompa. Nah, kalau kromatografi yang gas itu dia fase cairnya berupa gas ya, yang tadi ada helium, bisa pakai hidrogen dan lain sebagainya. Lalu dia dilewatkan ke kolom oven tanpa pompa. Sedangkan kalau KCKT itu dia butuh pompa untuk gerakan si fase gerak. Nah, ini kolomnya, contoh-contoh kolomnya. Nah, sama hasilnya nanti juga, ya cara kerjanya si kromatografi gas sama KCKT itu sama. Yang membedakan hanya fase geraknya, kalau gas pakai gas, kalau ini pakai cair gitu. Nah, nanti hasilnya pun sama, bentuknya adalah kromatogram gitu. Nanti dia akan mencatat hasil. Nah, kromatogramnya juga nanti hasilnya kurang lebih ya bentukannya seperti ini, nanti dilihat nomor 1 apa, nomor 2, semua akan terbaca. Gitu. Oke, sekian untuk materi terkait jenis-jenis kromatografi. Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin teman-teman yang mau ditanyakan terkait materi ini? Ibu, saya izin bertanya. Silakan, Mbak Rizkia. Tadi kan ada contoh kromatogram ya, Bu. Kan itu kalau misalnya tinggi rendahnya itu yang menentukan banyak atau dominan enggaknya suatu zat itu dalam, misalnya yang di ujinya gitu ya. Tapi untuk kan itu ada jaraknya, itu ada yang dekat, ada yang jauh. Nah itu karena apa ya Bu? Berdasarkan apa gitu? Kenapa bisa jaraknya tuh ada yang dari misalnya dari nomor 4 sampai nomor 5 tuh kayak ada yang jauh gitu-gitu. Jadi masalah jaraknya ya? Iya. Oke. Jadi kalau jarak nih ya Mbak, kalau jarak ini setahu saya jadi kan ibarat kata secara garis besar prinsipnya masih sama nih. Kita itu mau menguji senyawanya gitu ya, gitu. Jaraknya adalah tergantung nih ketika dalam prosesnya. Ketika dalam prosesnya itu kan apa namanya? Apa ya? Mengalir alirannya itu. Nah, itu nanti yang menentukan nih, yang menentukan dalam prosesnya gitu. Apakah dalam aliran tersebut terus-terusan ada si mentol gitu. Misalkan habis tinggi mentol, terus nggak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa kayak kan dia turun nih. Turun sampai nanti dia terus nemu lagi nih nikotin nomor 6, naik tinggi lagi gitu. Terus habis itu nggak lama habis dari nikotin ketemu solanon. Habis sama solanon nggak ada apa-apa lagi, dia turun lagi nggak ada apa-apa gitu. Jadi tergantung pas dalam aliran itu ada apa aja. Jadi benar-benar mencatat nih. Sama kayak misalkan mungkin kalau teman-teman sering lihat bentukan kayak gitu, kalau lihat ini ya berita gempa itu ya, itu kan juga ada pencatatan. Nah itu sama kurang lebih seperti itu. Jadi ketika tidak ada apa-apa, ya dia diem aja. Terus kalau ada getaran sedikit dia naik. Nggak ada apa-apa ya dia diem lagi. Terus gitu sama seperti itu. Jadi kayak aliran sampel yang lagi masuk, yang lagi diproses itu, nah dia bacanya kayak gitu juga. Gitu kurang lebih Mbak Listia. Iya. Nah terus untuk tahu nomor 1, nomor 2 itu apa-apanya gimana Ibu? Nah ini keuntungan kita karena di kromatografi gas dan KCKT itu kita kan sudah pakai alat ya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu lagi ini apa ya gitu. Karena tadi ya ibarat kata dia itu sudah kayak laptop gitu, udah kayak mesin yang cukup canggih gitu. Dia nanti akan membaca langsung
mengidentifikasi langsung ada senyawa apa aja di dalam itu tanpa harus kita cari tahu lagi. Itu keuntungannya. Jadi memang dia sudah cukup cukup canggih untuk ukuran kromatografi, sehingga itu akan memudahkan. Beda dengan tadi mungkin kalau kromatografi yang kertas lapis tipis itu nanti kita masih perlu ada identifikasi. Begitu walaupun sudah ada panduannya, misalkan saya tadi mau ngecek vitamin A. Nanti kan tadi keluar tuh warna oranye, warna yang agak kuning dan lain sebagainya itu ya. Itu sudah ada panduannya. Kalau oranye itu artinya kimia yang warna apa, itu adalah ketemu si beta karoten dan lain sebagainya. Bedanya di situ aja sih. Karena kalau mau canggih-canggihan ya lebih canggih yang kromatografi gas dan KCKT gitu Mbak Listia. Iya baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ini mungkin buat teman-teman cukup sekedar tahu sih sebenarnya, karena kalau dalam analisis gizi sendiri kita tidak akan melakukannya sendiri begitu. Tapi nanti semisalkan teman-teman ada yang mau penelitian, itu kita akan menyerahkan sampel kita ke lab yang mau mengerjakan apa yang bisa mengerjakan kromatografi ini. Gitu. Tapi yang perlu teman-teman tahu ya, saya ulang lagi, kalian perlu tahu bagaimana proses melakukannya gitu, sehingga nanti kalian bisa menentukan kalau mau penelitian atau menguji ini saya pakai analisa yang mana gitu, karena nanti kalau teman-teman melakukan penelitian itu yang menentukan metode-metode itu kalian sendiri. Walaupun bisa juga nanti tanya ke orang lab, saya mau uji ini, yang cocok uji apa itu juga bisa. Tapi paling tidak kalau nanti ditanyain gimana prosesnya itu kalian harus bisa jawab. Gitu aja sih. Jadi tidak, kalau nanti ada praktikumnya nggak ada sih praktikum kromatografi. Ya, ada lagi teman-teman atau sudah cukup? Ini diem semua lah perpenya. Saya juga. Oke, kalau sudah cukup akan saya akhiri. Untuk materi pagi hari ini nanti PPT-nya akan saya share ke Sipen gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya.